Bermuda adalah sebuah wilayah di seberang lautan Britania Raya, yang terletak di Samudera Atlantik bagian utara. Wilayah ini memiliki luas sebesar 53 km persegi yang merupakan sebuah surga yang mengapung di atas lautan. Bermuda memiliki 181 pulaunya yang terpisah-pisah, dengan jumlah penduduknya 63.000 jiwa. Pulau ini juga merupakan pulau yang tingkat kemakmuran yang tertinggi di dunia. Pendapatan masyarakatnya bisa mencapai 118.000 dolar per tahun, atau setara 1,8 miliar rupiah. Dengan begitu membuat Pulau Bermuda merupakan pendapatan per kapita tertinggi keempat di dunia. Ini berarti pendapatan bulanan setiap warganya bisa mencapai 150 juta rupiah, yang membuat pendapatan bulanan warganya bisa melampaui pendapatan negara-negara kaya lainnya seperti Qatar, Swiss, dan Singapura. Sedangkan untuk mata uang mereka yaitu dolar Bermuda, juga setara dengan dolar Amerika Serikat, dengan nilai tukarnya 1:1. Selain itu ada sebanyak 12.500 perusahaan yang berdiri di Pulau Bermuda, dan memberi kontribusi kekayaan bagi warga Bermuda. Setiap pekerjaan, maupun di sektor perbankan, industri pariwisata atau layanan keuangan, yang merupakan pekerjaan yang dinanti setiap orang di luar pulau ini, dengan janji gaji setiap bulannya yang sangat menggiurkan. Ini juga yang membuat ekonomi Bermuda yang tidak tertandingi. Walaupun surganya para pekerja di Bermuda, tapi kehidupan yang tinggi di sana juga sebanding dengan pendapatan yang kita dapat di sini. Salah satunya, makan siang yang sederhana di Bermuda, bisa menghabiskan uang sebesar 29 dolar atau sekitar 450.000 rupiah yang hanya untuk sekali makan saja. Adapun makanan cepat saji di sana, yang juga bisa menghabiskan uang sekitar 19 dolar atau setara 300.000 rupiah hanya untuk mengisi perut kita yang lapar. Bukan untuk makanan saja, menyewa sebuah apartemen yang lengkap, dapat menghabiskan tagihan per bulannya sebesar 7.241 dolar, atau setara dengan 114 juta rupiah. Kemudian untuk biaya berobat dengan sakit flu dengan perawatan 6 hari, bisa menghabiskan biaya sekitar 102 dolar, atau sekitar 1,6 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, baju yang kita pakai di Bermuda, merupakan sebuah status, di mana sepasang baju dengan celana jeans yang mau kita beli bisa mencapai harganya 74 dolar, atau sekitar 1,1 juta rupiah. Sementara untuk sepasang sepatu olahraga, jika di Indonesia yang bisa kita beli dengan harga 300.000 saja, tapi harga sepasang sepatu olahraga di Bermuda bisa mencapai 165 dolar, kalau dirupiahkan sebesar 2,6 juta rupiah. Untuk sebidang tanah kecil di Bermuda, kamu bisa merogoh kocek yang cukup dalam, sebesar 4.670 dolar atau sekitar 74 juta rupiah untuk 1 meter persegi tanah di sana. Jika kamu tidak berminat beli tanah, kamu juga bisa beli rumah yang sudah jadi dengan harga 4.500.000 dolar. Atau setara 71 miliar rupiah. Jadi bisa kita kalkulasikan biaya hidup untuk suatu keluarga yang sudah mempunyai 4 orang anak dan sudah punya rumah. Kamu bisa menghabiskan tiap bulannya sebesar 7.468 dolar atau sekitar 118 juta tiap bulannya. Sementara untuk biaya para lajang yang menjomblo, perlu mengeluarkan biaya sebesar 2.000 dolar atau setara 32 juta rupiah. Jadi kehidupan Bermuda, bukan kenikmatan atau kekayaan yang bisa kamu dapat dari gaji tiap bulannya yang besar. Tapi juga harus kamu cukupi kebutuhan sehari-hari, yang harus kamu keluarkan tiap bulannya yang harganya yang sangat mahal itu. Karena kondisinya yang terisolasi dari daratan lain, dengan lokasi terpencil di Samudra Atlantik Utara, Bermuda sangatlah bergantung pada impor untuk semua kebutuhannya. Hampir semua bahan pokok dari daging hingga buah-buahan, maupun sayuran dan susu, datang dari negara jauh seperti Amerika, Kanada, dan Inggris. Dari bahan makanan dan bahan bangunan, harus melakukan perjalanan yang jauh melalui lautan, yang menambahkan biaya transportasi yang besar hingga tiba di tempat tujuan. Di sisi lain, segitiga Bermuda selama ini kerap diidentikan sebagai tempat misterius. Itu karena di sini ada sejumlah peristiwa yang tak masuk akal bagi sebagian orang. Contohnya nyawa hingga kapal yang hilang. Namun, penyebab itu terjadi sebenarnya bisa diungkap melalui sains. Segitiga Bermuda, wilayahnya antara Florida,
Puerto Rico, dan Bermuda, terkenal dengan reputasinya yang misterius. Sejak lama, banyak kisah tentang kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak di wilayah ini beredar. Banyak memicu spekulasi yang bermunculan seperti kutukan, alien, dan bahkan portal ke dimensi lain. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 1945 ketika penerbangan 19, sekelompok 5 pembom Angkatan Laut AS dalam misi pelatihan, menghilang di daerah tersebut. Kemudian, pada tahun 1975, Larry Kuse menerbitkan sebuah buku yang membantah legenda tersebut, mengungkapkan bahwa laporan tentang segitiga tidak akurat, berlebihan, atau tidak dapat diverifikasi. Ia menyimpulkan bahwa jumlah insiden di wilayah ini tidak jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah lautan lainnya. Hingga saat ini banyak penjelasan, baik alamiah maupun supernatural, telah diajukan selama bertahun-tahun. Sains sendiri telah menawarkan penjelasan yang jauh lebih rasional untuk fenomena yang membingungkan ini. Penelitian ilmiah telah mengungkap berbagai faktor alam yang berkontribusi pada hilangnya nyawa dan kapal di segitiga Bermuda. Salah satu penjelasan yang paling aneh adalah gelembung metana yang dilepaskan dari dasar laut menyebabkan kapal terbalik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Survei Geologi AS mencatat tidak ada pelepasan metana yang signifikan dalam 15.000 tahun terakhir. Tingginya kejadian badai di kawasan ini bisa saja menimbulkan dampak serius pada masa sebelum perakiraan cuaca yang akurat memungkinkan pilot dan kapten menghindari cuaca buruk. Jadi dapat kita simpulkan, fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda itu adalah kehendak oleh Allah, bukan karena hal-hal yang gaib, apalagi banyak yang bilang itu alien. Faktanya kapal dan pesawat yang hilang telah ditemukan di dasar laut. Sebagai informasi tambahan, Bermuda adalah sebuah pulau. Bermuda juga membentuk salah satu sudut, bersama Florida dan Miami, wilayah yang dikenal sebagai segitiga Bermuda. Nah, sampai di sini dulu video saya. Bila ada fakta-fakta saya yang salah, bisa kita diskusikan di kolom komentar dengan baik dan sopan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, terima kasih.